national and international companies to ensure the future of our students by giving them access of the real world. We strongly believe the spirit technopreneur, leadership, and great character values is the core of our students to find their passion. Preparing for the next era of digitalization and world In 2015, STMIK Kuwera has started a journey to grow people in the digital era. Our campus, located in Tangerang, became the seed of a greater purpose. Being faithful in practicing and implementing university foundations in Indonesia, now we are growing even more. In 2022, we are launching a new building dedicated to serving and growing Indonesia in technology and education with a new branding. School of Technopreneur Nusantara. SOTN focuses on strong methodology of modern teaching in technology and management education. With a vision to become the model of Technopreneur campus in Jakarta, SOTN provides a dynamic teaching environment. As we guide our students to reach their new goals, we provide the students with the top leaders of the country to take part in the education process. SOTN hopes to be the incubator for the future technopreneur. Becoming the hub of technology and businesses and creating a startup company is the heart of SOTN. Students are educated to the core technical of system development and also managing a business. We encourage students so they can earn money even when they are still studying. Supported by national and international companies to ensure the future of our students by giving them access of the real world. We strongly believe the spirit technopreneur, leadership, and great character values is the core of our students to find their passion. Preparing for the next era of digitalization and world transformations. School of Technopreneur Nusantara. The school for future technopreneurs.
In 2015, STMIK Kuwera has started a journey to grow people in the digital era. Our campus, located in Tangerang, became the seed of a greater purpose. Being faithful in practicing and implementing university foundations in Indonesia, now we are growing even more. In 2022, we are launching a new building dedicated to serving and growing Indonesia in technology and education with a new branding. School of Technopreneur Nusantara. SOTN focuses on strong methodology of modern teaching in technology and management education. With a vision to become the model of Technopreneur campus in Jakarta, SOTN provides a dynamic teaching environment. As we guide our students to reach their new goals, we provide the students with the top leaders of the country to take part in the education process. SOTN hopes to be the incubator for the future technopreneur. Becoming the hub of technology and businesses and creating a startup company is the heart of SOTN. Students are educated to the core technical of system development and also managing a business. We encourage students so they can earn money even when they are still studying. Supported by national and international companies to ensure the future of our students by giving them access of the real world. We strongly believe the spirit technopreneur, leadership, and great character values is the core of our students to find their passion. Preparing for the next era of digitalization and world transformations. School of Technopreneur Nusantara. The school for future technopreneurs.
Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Yang saya hormati Ibu Wijayawati Ip, selaku Vice President of Program Management and Strategic Projects Bukalapak. Ibu Monica Chua, Ibu Beril beserta seluruh jajaran tim manajemen Bukalapak yang saya hormati. Lalu Bapak Dr. Daniel Runtu Wene MSc selaku Ketua Yayasan yang saya hormati. Lalu ada Bapak Iwas Arne Sutopo selaku Ketua Perguruan Tinggi yang saya hormati. Dan Bapak dosen Senat beserta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Selamat datang, terima kasih ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alfredo Pasaribu, mewakili segenap Civitas Akademika, ya khususnya kepada manajemen Bukalapak yang telah bermurah hati untuk menyediakan waktu, kesempatan bagi kita untuk membagi wawasan kepada kita semua dan ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana yang kita tahu, topik Studium General hari ini yang akan dibawakan Ibu Wijayati adalah Organization, ya terima kasih, Transformation through Growth Mindset and Scaled Agile ya, dengan hashtag Women in Tech ya, di mana mungkin kurang lebihnya perubahan mindset terjadi dalam organisasi belakangan ini, khususnya kontribusi perempuan di dalam bidang teknologi seperti itu ya. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, kita sambut narasumber hebat kita, Ibu Wijayawati. Beri sambutan yang meriah untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu, terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau minta Pak Yohas dulu kali ya, untuk untuk ngobrol bareng sama saya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Yohas? Oke. Selamat siang semuanya. Waduh, lemes banget nih. Selamat siang semuanya. Siang, oke. Oke. Sebelumnya dari saya dari SOTN sebelumnya ingin menyambut semua tim Bukalapak dengan Bu Wiwi dan semua all team dari Bukalapak. Kami hanya ingin membuka acara ini, semoga acara ini menjadi satu opening, yaitu dari kerjasama dari Bukalapak dan juga SOTN. Dan buat teman-teman semua di sini yang hadir, mungkin di sini juga ada dari tamu yang mungkin nggak tahu tentang SOTN itu apa. Sebetulnya kami adalah Stimiquera atau yang kami sebut School of Technopreneur Nusantara. Sebetulnya itu hanya bahasa Inggrisnya Bu Wiwi dari Stimiquera gitu. Okay. Jadi kita Quera itu harusnya Kesatuan Usaha Wira Eka Nusantara. Jadi kita konversi menjadi bahasa Inggris gitu. Nah, hari ini jadi hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini juga jadi sebuah langkah untuk kami dari SOTN untuk terus mengenalkan sebuah startup, dunia startup dan teknologi kepada semua teman-teman Civitas Akademika Stimiquera, sekaligus tamu undangan dan juga peserta di umum yang datang ke acara kita hari ini dan juga yang menyaksikan dalam acara program kami secara online. Kami ingin membawa dan membagikan apa yang ada di jaringan SOTN, terutama hari ini bersama dengan Bukalapak, untuk bisa bersama-sama menginspire teman-teman dan juga memberikan wawasan lebih terkait seperti apa sih di dalam dunia teknologi itu seperti apa. Nah, hari ini menjadi kesempatan luar biasa karena Bu Wiwi di sini jarang sekali sebetulnya ada sosok wanita di dunia teknologi, terutama yang sampai mencapai level top management. Sebetulnya sangat sedikit, nggak banyak. Nah, Bu Wiwi di sini jadi salah satu contoh dan jadi sebuah kehormatan untuk kita semua. Jadi saya harap seluruh teman-teman yang ada di sini bisa ambil kesempatan ini untuk bisa bertanya dan juga bisa berpartisipasi supaya jangan sampai jadi momen yang terlewat begitu saja. Manfaatkan hari ini menjadi hari yang kalian bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Tanpa berpikir lama, mungkin saya sekali lagi mau mengintroduce Bu Wiwi, itu panggilan yang akrab dipanggil oleh teman-teman. Yep. Gitu. Dan sekali lagi welcome, kami sangat senang untuk Bu Wiwi dan tim Bukalapak bisa hadir di tempat ini. Silakan Bu Wiwi. Thank you. Tepuk tangan dong.
Jadi gue tadi udah minta izin duluan sama Pak Daniel. Pak Daniel boleh gak bahasanya gimana nih? Boleh ya? Gue lo, gak apa-apa ya? Kan kita masih muda semuanya di sini. Alright, thank you tadi udah penyambutannya. Nama gue Wiwi, Wijayawati. Tapi biasanya lebih gampang kalau misalnya Wiwi, gampang. Ingat user perspektif, ingat gampangnya gimana. Hari ini gue akan bawain organization transformation. Tapi to be apa ya, mungkin ini dulu nih, gue bawainnya based on my experience, based on where I came from di Bukalapak. Jadi mungkin ada beberapa yang kita lakukan di sini, mungkin di luar belum tentu tepat. So feel free, mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa saling belajar lah di sini. Alright, mungkin, oh ya gue lupa, gue ada ini. Ininya kemana? Oke. Berarti untuk awal kita coba lihat dulu ya, kita mau ngebahas apa aja sih? Akan ada beberapa topik di sini. Gue coba bawain yaitu Bukalapak dulu. Jadi kita kenalan, kalau misalnya nggak kenal kan nggak sayang. Jadi gue mau kasih tau dulu nih, apa sih Bukalapak? Mungkin teman-teman juga taunya yang kok Bukalapak kalah dari yang lain-lain. Tapi wait, you probably don't know us yet. So itu satu. Terus yang kedua gue akan bawain gimana journey-nya kita, Bukalapak journey itu selama ini gimana sih transformation, growth mindset itu apa sih gitu loh, agile itu apa, mungkin ada yang lebih udah tahu tapi it's okay ya, gue akan refresh sedikit gitu loh. Terus dan selama kita melakukan transformation journey, it's not yet done by the way, we're still in it gitu loh, the journey itu panjang dan kita akan coba ceritain juga agile tuh peranannya, growth mindset peranannya dalam transformasi itu seperti apa. Last but not least, because I'm a woman and thank you very much for inviting me, I would also like to embrace women roles in the technology. Nggak panjang-panjang, kita mulai, gue lupa tadi kemana. Alright, jadi kita mulai dulu dari nonton video, biar nggak ngantuk nih ya pada nonton video. Tapi ini menurut gue videonya bagus banget, benar-benar mengenal banget tentang Bukalapak. Ini jalan gak sih? Ada yang bisa bantu teman-teman? Nextnya kemana? Oh sini, hai. Yes. Seperti biasa teknologi kalau misalnya tanpa ada glitch-glitch gini nggak seru. Jadi tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang dalam ruangan ya. Mungkin gue gak usah pakai kali ya, biar gampang. Alright. So hopefully videonya bisa play. Thank you. Suaranya belum ada kayaknya. Suaranya beda. Beda ya teman-teman ya. Tang, ngapa lari-lari? Siapa tuh, Pak? Ikut tono mas, anaknya pinter, rajin jualan layangan di warungnya. Udah gitu, sayang banget sama ibunya. Ya, beginilah kan. Capek ngangkat-ngangkat tiap hari. Mana tempatnya nggak muat. Pengen nambah modal juga, Kang. Lihat deh, Po. Kayaknya warung Aye kurang berkembang, Po. Aye tuh pengennya dapat penghasilan tambahan, Po. Ibu cuma dikasih libur seminggu, Le. Ini ada Kupu supaya Gak apa-apa ya, yang penting ada teks. Untung ada teks. Makanya kan marketing Bukalapak bikin video pakai teks. Tepuk tangan dong, thank you.
Tenang Dita. Ibuku mulai. Ibuku mulai. Ibuku mulai, Pak. Arep nambah stok barang, tapi mahal. Susah, Mas. Tang, ngapa lari-lari? Ibuku mulai, Pak De. Oh, siapa tuh Pak? Lucu. Iku Tono, Mas. Anaknya pinter, rajin jualan layangan di warungnya. Udah gitu. Ibu. Sayang banget sama ibunya. Ya, beginilah Kang. Capek ngangkat-ngangkat tiap hari. Mana tempatnya nggak muat. Pengen nambah modal juga, Kang. Lihat deh, Po. Kayaknya warung Aye kurang berkembang, Po. Aye tuh pengennya dapat penghasilan tambahan, Po. Ibu cuma dikasih libur seminggu, Le. Ini ada sedikit, cukup untuk nenek dan kamu. Bu, iki hasil dodolan layanganku, Bu, supaya ibu rak keluar negeri. Ibu harus pergi, Le. Ibu harus cari duit buat kamu. Le! Lah ngopo toh ibu ndak jualan di sini aja? Warungnya ndak cukup buat kita, Le. Zaman wis beda. Ibumu iki kan cuma TKI. Ibu cuma bisa nyapu, ngepel. Tapi kan ibu punya aku. untungnya naik 3 kali lipat. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Aku jadi tidak perlu ninggalin Tono lagi. Mas Iwan, api toh Mas warungnya. Sing penting ibuku rasi do keluar negeri meneh. Walau kita rumahnya cuma di desa. Ton, kamu itu punya kita. Honestly speaking, lebih gampang gue ngegambarin Bukalapak dengan video itu. That's suaranya kenceng, emang gue kenceng ya. Alright, so
kita di Bukalapak, what we did probably untuk teman-teman yang di daerah yang kota-kota besar segala macam, mungkin kita nggak terlalu merasakan. But video itu tuh benar-benar menurut gue penting banget untuk gue sampaikan. What we did, how we contribute to our community. Teman-teman mana sih yang kita bantu gitu loh. Jadi emang tadi ada di awal kan dibilang 64 juta UMKM. And then what we are working on is how to enable them. How to, visi kita kan provide a fair economy to all. Saat ini kita nggak mau cuman kota-kota tertentu aja. That's why kita di Bukalapak, what we did, what our team working on is really impacting the real life teman-teman. UMKM dan segala macam. Mungkin nanti ke depannya gue akan cerita. Ini problem yang di awal adalah apa yang kita mau coba solve. Dari yang financial, dari infrastruktur dan dari teknologi. Dan caranya gimana kita melakukan itu. Dengan banyak sekali mitra-mitra kita. Di daerah-daerah yang kadang-kadang agak susah diaksesnya. Dan saat ini emang unfortunately masih banyak yang ekonominya yang menengah ke bawah. Kalau bukan kita yang build them, enable it, then who else? So, saya jujur, cerita itu menurut saya touch banget, karena saya sendiri dari kota kecil. I'll tell you a story about mine later on, hopefully, kalau ada waktu. Kita next. Salah satu hal yang membanggakan di Bukalapak, yang konon kita dari company kecil awalnya, kita bisa masuk ke Fortune loh, the 50 yang bisa change the world. So how proud is that? I'm really proud to work in Bukalapak. Dan apa yang kita lakukan tuh emang benahan di acknowledge gitu loh. Boleh next lagi? Alright. This is how, like I said, this is how we contribute by helping and the change the way of the warungs. Terutama di Indonesia yang tradisional cara mereka melakukan transaksi, cara mereka kita enable mereka dengan visual, dengan produk, dengan pengiriman barang. That's how we help them. Well, that's how we build our Indonesian, our beloved Indonesian people untuk mereka biar bisa berkembang. Berdasarkan research yang dari Nelson baru ya researchnya di Mei. 2.750 warung dan kredit kios itu di 14 city, hanya 25 yang grocery store-nya itu digitize. Mitra Bukalapak kita lagi mencoba untuk hopefully kita makin lama makin bisa berkembang untuk ngebantu lebih banyak lagi. That's very very singkat ceritanya tentang Bukalapak. Kalau boleh next. Oke, sekarang gue akan ngomongin tentang transformasi Bukalapak seperti apa. Gue sendiri masuk 2019, but some of them I know from my senior, the one who's lebih join dibanding gue duluan. But this is how I see it. Boleh next lagi. Selama 12 tahun, this is how we change. Sebenarnya tadi ada ininya, ada animationnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi pertama kali dari 2010 kita dibuild oleh Bapak Zaki dan Bapak Fajrin dan juga Pak Zinux dulu. Kita hanya fokus di marketplace dan kayak cerita awalnya itu benahan dari I can say like more like a real life. Mereka benar-benar kondisi di tempat mereka seperti apa dan mereka mencoba untuk make a marketplace pada saat di awalnya itu mereka untuk jualan barang-barang sepeda segala macam. Dan berkembanglah dari Bukalapak yang dari kecil, company dari tim-timnya masih kecil, kita berkembang, terus kita ternyata ngelihat, oh ternyata selain marketplace kita bisa nih coba bantuin ke mitra. Almost dari 2010 sampai dengan saya masuk mungkin 2018, 2019 kita masih fokus ke dua bisnis itu aja segmennya. Terus kita mulai bangun lagi yang buka sen, kita bangun lagi untuk yang buka bangunan. And then if you can see starting dari sejak kita mulai unfortunate event itu yang pandemic, the idea creatively kita melihat perubahan dari kita punya customer.
kita melihat habitnya berubah. Kita juga mesti gimana ya, adapt sama change itu. Seperti apa nih? That's why there's starting that there's a lot of company kita merubah, kita switching, kita reshape our business. Kita fokus benar-benar lebih ke UMKM. And then kita lihat apa yang kita bisa gali lebih. Mulai banyak bisnis-bisnis seperti Bimani, Itemku, Yes I Do, Goods, Alofresh, Buku Mitra, dan Item X. That's how we grow secara bisnis, teman-teman. Untuk detail tuh ada, kalau misalnya ada handphone, guys, ini ada QR code di scan. Itu sebenarnya teman-teman marketing, teman-teman Bukalapak yang lain tuh bikin websitenya, journey-nya tuh bagus banget. Gue suka banget ada animasinya, tapi gue nggak bisa kasih lihat di sini. Alright, sudah scan? Kalau sudah scan, gue akan next. Oh, tunggu, ada yang mau scan dulu. Nanti dilihat ya, tapi jangan sekarang, dengerin gue dulu sekarang. Alright, all good? Nanti kalau misalnya boleh, mungkin nanti aku akan minta di share aja slide-nya kalau misalnya nggak ini. Alright, next kita ke, and then how Bukalapak can come so far. Bagaimana sih kita bisa support a lot of initiative, a lot of business, apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Karena kan untuk support various of business, untuk support inisiatif-inisiatif atau POC itu proof of concept, teman-teman. Berarti kan kita nggak gampang kayak gitu. So this is what we did and we are doing it currently. Boleh next, Mas? So this is the transformation in every aspect, teman-teman. So yang kita lakukan pada saat kita mau transformation is just a journey. There's no end about transformation. As long as this world is masih berputar, we need to adapt, we need to adjust, we need to identify what kind of things. So ini gue simplified ya teman-teman. So soalnya lebih kompleks dari ini. So based on my understanding, selama kita lakukan, kita berubahnya bukan cuma dari bisnis, tapi kita juga dari teknologi, dengan people, growth mindset, dan kita ada agile culture juga. Last but not least, our customer focus. Percaya atau nggak percaya, 2018 itu kita sudah mulai ngeliatin, kayaknya secara kita punya infrastructure, kita punya sistem, nggak scalable nih. So what we need to do? 2018 adalah pertama kali yang istilahnya mungkin kalau misalnya untuk yang udah tahu cloud infrastructure, itu adalah the massive project ever in Indonesia untuk kita migrate dari mothership, dari mothership itu yang di server-server yang stack banyak itu teman-teman, kita pindahin ke cloud. We took around 2 years to complete hundreds of microservices untuk kita pindahin. We took many sleepless night. Kita pindahin satu microservice, what kind of fail we need to expect. And then how we can learn that. And then what is the improvement yang kita mesti lakukan. So the next one, pada saat kita mulai migrate lagi service-service yang lain, itu kita lebih easier. Gue ingat banget 2019 itu kita migrate satu service cuma dalam 1 bulan persiapannya. And then, Mutsunaleta kita belajar, within 6 months, di akhir tahun 2019, kita bisa migrate 10 to 20 service in 1 week, teman-teman. So that's from the transformation, the way that we work, the way that we adapt, the way that we see things, the technology. Then it's not just about the technology, don't get me wrong guys. People play very important part in here. Kalau selama kita mindsetnya cuman it's okay lah, selama aman kan, service masih jalan. Of course there will always like a pushback dari bisnis. Hey, lu mau migrate nanti dulu, nanti bisnis gue gimana, gue punya JMV gimana segala macam. That's how we need to work together between the technology, product and also business, build the plant. Kita mesti kasih tahu why we need to do that. Challenge apa yang kita hadapin, mindsetnya seperti apa. On the other hand, kita juga mesti ngecek tim kita seperti apa nih.
growth mindsetnya seperti apa. They need to understand why we have to do this, and they need to know what kind of thing that we need to expect in the future. Growing seperti apa. Kita nggak bakalan punya banyak bisnis yang kayak tadi aku kasih lihat itu, without this we set up in place, guys, the foundation. And then the agile culture is really also important. Why? Karena kita mesti pastikan jangan sampai proses yang ada itu kayak gitu-gitu aja. Apparently the process is not seamless, it's not clean. Take longer time, banyak approval, banyak hal-hal yang ternyata bottleneck di waktu. So that's why we use the agile approach untuk ngubah gimana nih we move quickly and easily in additional to think and understand quickly. It's really important for us to build the culture, to build the mindset as well. The last is like, by the time Bukalapak kita berubah di sekitar berapa ya, tahun 2020 ya kalau nggak salah. 2019 kalau nggak salah. We change our vision and mission. Even business, we need to adapt. We need to do like changing. The vision is at that time, gue lupa, tapi karena ini terlalu melekat banget, to create a fair economy to all. Pada saat awal kita bilang to create economy for Indonesia. But looking at things like kita digitalize, kita ada COVID segala macam, it's no longer only focus Indonesia. We want it to build to all. Itu transformation in every aspect. And then Education with a new brand. Bukan suara saya tadi, saya tidak berubah suaranya teman-teman. Suara saya masih tetap bagus gini. Oke, boleh next? Thank you. Nah, saya mau nanya nih, di sini yang sudah kuliah di sini ada? Angkat tangan. Boleh tahu rata-rata semester yang semester 1 sampai 2 tahun pertama? Angkat tangan. Oke, di luar itu ada lagi? Ada yang di luar anak mahasiswa di sini boleh? Oh, nice. Kalian berkelompok, bertemanan ya? Oke, tahu apa itu growth mindset? Percuma dong gue ngomong dari tadi agile, growth mindset, kesannya keren-keren tapi ternyata potong mbak yang diomongin gitu loh. Ada yang tahu growth mindset? Mungkin ada yang bisa bantuin gue? Kita ngomongin mindset ya, bukan mbak saya tadi yang berapa 150 sekarang naik jadi 180 cm. Itu growth benar, nggak salah. Ini gue gimana sih cara orang yang sukses? Apparently there's a pattern, there's a psychological about this. A fixed mindset is ability to static, while the growth mindset is ability to develop. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang avoid challenge, give up easily, see effort as fruitless, see effort udahlah ngapain sih, udahlah nggak usah capek-capek ya gitu, gampangnya kan bahasanya. Terus ignore useful criticism. Gue dikasih masukan tapi I don't think he or she is right deh, udahlah kayaknya ngomong doang dia, udahlah gue pusing, bukan dia juga yang kasih gue makan gitu, kurang lebih gitu kan. Terus threatened by others, kok orang itu gajinya lebih gede dibanding gue, kok dia bisa dapat lebih pintar dibanding kok nilainya tinggi, pasti ada yang nggak benar nih, nggak mungkin nih, dosennya suka nih sama dia nih, kurang lebih kayak gitu kan. Benar nggak? Ayo yang senyum-senyum. Benar gak? Banyak gak yang kayak gitu? It's okay. I was also in that state guys. Then it's okay. Emang manusia itu pada dasarnya ada, kadang-kadang masih ada yang suka yang seperti itu. Gua juga dulu kayak gitu. But hopefully by this sharing session, pada saat kalian tahu apakah mindset yang seperti itu bagus atau enggak untuk kesuksesan kalian di depan. You're lucky guys, I was just telling Technopreneur tuh keren banget bisa ngundang leadership di sini. Karena pada saat gue dulu kuliah, gue gak ada yang ngasih tahu. Jadi gue mesti take years. Walaupun gue masih muda ya, don't get me wrong, I'm still young gitu. tapi take years akhirnya gue gak nyadarin, kenapa gak dari dulu gue melakukan ini gitu loh. So what is the growth mindset? Growth mindset itu adalah embrace the challenge.
nanti aku nggak bisa Mbak. Tapi kan gue bukan di situ. No, start to take the challenge guys. It's okay. Di suatu masa karir gue akhirnya gue mengadapt bisa karena biasa. Fake it till you make it. Gitu. So accept challenge, persist in obstacle, see effort as necessary. Nggak ada effort yang nggak necessary. Terus learn from, terima kritikan dan coba compare lagi. Kalau lu ngomong, kalau dia sirik sama gue gimana Mbak? Kalau misalnya ternyata kritikan dia ke gue nggak bagus gimana? Compare, tanya ke yang lain. Validate. And apparently kalau misalnya ada 2 atau 3 yang ngomong, mungkin ya benar. Mungkin gue mesti terima masukan itu untuk gue berkembang, untuk gue lebih baik gitu loh. So open your mind juga untuk coba belajar. Inspire by other success, this is really important guys. Tepuk tangan untuk Pak Edwin dan teman-teman yang di Teknopreneur. Ngundang orang-orang yang inspired untuk inspire kalian. So jarang sekali sekolahan yang ngundang leader-leader untuk nge-inspire kalian. Like I said, rather than you take like 20 to 30 years, lu bisa istilahnya dapat cheat sheet-nya dari leader-leader itu. So that's what is a growth mindset. So far ada yang mau nanya? Biar gua bisa minum. Ayo, terima challenge, jangan lupa. Gak ada ya? Ya udah, gua minum bentar kalau gitu. Changing our belief can have a powerful impact. The growth mindset create a powerful patient of learning. Why wasting time proving over how you create? Jangan ngomong, gue bagus kok. I don't mind, I think I already done good. Daripada lu capek-capek gitu, udah lu coba lihat apa yang lu bisa lakukan lebih baik lagi. Oke? That's his growth mindset teman-teman. Kita next ke agile. Sebenarnya gue ada game, tapi gue nggak tahu ini ada waktu atau enggak. Gue pengen lihat volunteernya. Boleh next? Ada yang mau main game, guys? Go, ya oke, maju dong, maju. Hai. Ayo. Tepuk tangan buat teman-teman yang mau maju. Saya butuh yang dari sini juga. Come on. Ayo dong, jangan tunjuk-tunjukkan. Enggak bakalan ini kok, ini bareng-bareng kok. Alright. Mungkin gue bikin gamenya lebih simple kali ya. 1, 2, 3. Come on girls, mana ini? Ayo come on, I need women, come on. Gue akan ganti gamenya. Enggak bakal susah. Tepuk tangan buat ini. Woohoo. Ada lagi? Ayo Mbak, daripada ditoek-toek berdua aja berdua. Si adil berdua. Come on. Makin banyak makin seru. But again, through this game, it's just not a game. I want to tell you what is agile. How agile can build. Alright? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup lah, boleh. Nah, ada lagi. Nih. Alright. Dengan Mas siapa? Ziko. Mas Ziko. Edwin. Yuda. Ahmad. Amel. Dimas. Thank you udah datang, udah volunteer ya. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Tadinya gue mau main spaghetti kalau teman-teman pada seru kayak kita. Tapi gue rubah dikit, nggak apa-apa ya. Alright, so the goal is, listen to me. The goal of this game is to count your step as many as you can within 30 minutes. 30 second, sorry. 30 menit kelamaan, nanti gue nggak ini di cut, oke? Alright. Goalnya adalah kalian menghitung langkah kalian yang mesti dilakukan dalam waktu 30 detik. Oke? But now, gue mau pakai cara yang tradisional dulu. Ini pas nih, ada 6 ya. Jadi pick
pasangan berdua-berdua, pasangan berdua-dua, sudah? And then, gue salah kayaknya pakai kata-kata pasangan ya, mohon maaf ya. And then, between two of you, kalian pilih siapa yang jadi pilot, siapa yang jadi co-pilot. Siapa yang jadi manajer, siapa yang jadi tim. Sudah di-decide? Oke, manajer angkat tangan. Alright, boleh ke sini? Alright. Iya. Nah, manajer tugas kalian adalah you need to manage your team. You need to tell your team, kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, doesn't matter. Tapi hati-hati jangan sampai tabrakan. Oke? 30 detik kalian yang kasih instruksi ke teman-teman. Nanti teman-teman, so you cannot say anything, you just count your step. Oke. Yang manajer boleh di depan anak-anaknya, monggo. Mau cari tempat yang lain boleh? Nggak, ngadep-ngadepan aja mas, kasihan. Iya. Dikasih tahu aja, mau cari tempat kecuali jangan di luar, susah ngeliatnya. Oke. Ada yang pertanyaan so far? Ada yang mau nanya dari game ini? Clear? Hati-hati jangan sampai ketabrak sama teman-teman sebelahnya ya. Kita akan mulai 30 detik, gue akan pasang dulu. Sebentar. Kita bikin 30 detik aja ya. Oke? Pada saat gue bilang mulai, silakan langsung mulai. 1, 2, 3, mulai. Oke, kita retrospektif ini, pause. Kita ngumpul-ngumpul, retrospektif. Alright. Gamenya, goalnya adalah kalian harus melangkah dan hitung langkah kalian. Terserah mau ke kanan, ke kiri, ke kemana, selama jangan keluar. Tolong, susah gue manggilnya nanti. Alright. Dan untuk tim member itu instruksinya ikutin aja dari manajernya. Manajernya bilang ke kanan ya kalian ke kanan. Kalau misalnya bilang ke kiri, kalian ke kiri. Aku butuh bantuan dari tim member untuk melakukan menghitung langkah kalian ada berapa. By the end of the 30 second, gue akan nanya, lu berapa langkah, lu berapa langkah, lu berapa langkah. Oke, alright. Ada lagi yang mau bertanya? Alright, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman, biar semangat. Oke. Sudah siap? Alright, kita mulai ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Dua 12 detik. 5 detik. 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Nggak capek dong, 30 detik doang. Oke, gue akan mulai dari lu. Lu berapa langkah? 35. 35. Oke, tepuk tangan teman-teman, 35. Dari Mas, tadi siapa Mas ya? 18. Oke. Dan dari Mbak Amel? 17. Oke. Berarti ada yang tim yang bisa sampai tadi 35 ya? Tepuk tangan yang buat yang 35. Berarti collaboration-nya bagus mereka. Alright. Menurut lo berdua, ada yang bisa dilakukan lebih lagi nggak sih untuk lebih dari 35 langkah dan 30 detik? Bisa. Gimana caranya? Tambah cepat instruksinya. Manajernya dong. Oke, kalau misalnya manajernya ternyata sampai susah, keausan gimana? Lama jadinya. Betul teman-teman, that's totally true. Kalau kita cuma bergantung sama manajer dan manajernya belum kasih instruksi, kita susah untuk gerak kan? Oke, menurut kalian berdua, ada yang bisa dilakukan lebih cepat lagi? Melakukan langkah. Ruang lingkup area harus lebih bebas. Nice, thank you. Kalau misalnya Mbak Amel dan Dimas?
Kita coba lagi ya, boleh coba lagi? Masih mau lihat? Alright. Pada saat ini mereka melakukan sprint planning teman-teman. Mereka diskusi terhadap manajernya apa yang mereka mesti lakukan. This is what we call sprint planning. Sprintnya adalah 30 detik durasi yang kita lakukan. Oke? Sudah siap teman-teman? Kita mulai ya, dalam waktu 3, 2, 1, start. Tadi diajak ikut main game nggak mau mas, malu-malu. Oh, oke, sudah selesai teman-teman. Stop. Alright, kita mulai dari tim yang ini. Jadi Bapak langkah Mbak? 46. 46 teman-teman, keren nggak? Bapak langkah? 50. 50, naik loh. Tadi beda 1 digit, sekarang beda 10. Alright, kita cek yang terakhir, gimana? 45. 45. What happened? Naik, betul. It's okay. Naik tetap teman-teman. Congratulations. Sekarang gua akan challenge lagi. Ada lagi gak dari lu 40, 46, lu 56, ya kan? Ada 50. Dan lu 46. Ada lagi gak sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk lebih lagi? Boleh ngumpul sini? Kita melakukan retrospektif, kita cek menurut kalian ada lagi gak? Think out of the box. Seperti apa? Lebih kompak, oke. Timnya juga harus ngikutin cepet. Timnya juga harus ikutin cepet. Gimana kalau misalnya gue challenge, kalian dikasih autonomy. Jadi manajernya nggak akan kasih instruksi selama goalnya jelas. Gimana kalau misalnya gue take out the manager from you and then you do it yourself? Apakah itu bisa lebih cepat? Nggak bisa, kenapa? Nggak ada instruksi. But you know how to do that, right? Lo sudah bisa melakukan itu kan? Alright, jadi again the same games, 30 detik kita akan lakukan. But this time, you do it by yourself. Goalnya adalah mencapai total langkah sebanyak mungkin di dalam waktu 30 detik. Bisa kita lakukan itu? Yakin? Kita kompakan dulu dong kalau gitu dong. Kita ngomongnya apa nih? SOTM? Yes. Oke, ulang. Kurang ngompak. Oke, 1, 2, 3. SOTM? Yes! Alright. Kita tepuk tangan. Mereka akan melakukan sendiri teman-teman. Ya, sendiri aja. Manajernya mungkin boleh sebelah gua, kita kasih semangat aja. Udah tahu? Udah apa masih mau melakukan sprint planning lagi? Alright, sudah ya. Kita mulai ya. Alright. Dalam hitungan 3, 2, 1, start. Kita tepuk tangan dong. Semangat ya. Sekalian olahraga, kapan lagi gue suruh olahraga kan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Capek? Butuh minum? Kita boleh minta minum nanti? Oke, kita mulai dari lu. 55. Tadi lu 50. Dengan lu lakukan sendiri lu bisa 55. Keren gak? Keren kan? 68. 68, lu tadi 46 kan? Jadi 68 teman-teman, naik lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi. Kalau lu? 71. 71 teman-teman. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Menurut kalian kenapa kalian bisa lebih cepat? Ada yang mau nge-share? Karena melakukan sendiri. Ada lagi? Karena nggak ada komando kan, jadi kita bisa. Tunggu, kita dengar ya, Daymat.
Karena nggak ada instruksi jadi kita bisa apa? Ya lebih bebas. Iya benar. Lebih leluasa sih. Lebih leluasa, lebih autonomous teman-teman. Tepuk tangan, aku berterima kasih lagi sama teman-teman yang udah volunteer. This is really great. Silakan, nanti aku kasihan sama kalian, jangan sampai capek ya. Masih dengerin gue ya loh. Thank you. Thank you guys, tepuk tangan buat teman-teman tadi ya. Kalau kayak gitu aku mau minta skip dua PPT kayaknya. Soalnya ini masih tentang game. Tadi yang gue bilang, tadi gue mau ngajakin spaghetti di game, tapi next time. Kalau misalnya gue diundang lagi ke sini, oke? Siap kalau gitu. Boleh next? So what we do learn, apa itu agile? Boleh next lagi? So this is what is about agile. Pada saat kita zaman dulu, atau bahkan masih ada company-company yang sekarang masih melakukan, you're only doing job as what you told by your manager. Dan pada saat itu padahal mungkin kalian tahu yang lebih baik. Teman-teman yang di lapangan, most of the time, you know the condition, you are more, lu tahu seperti apa sih yang harus dilakukan. Harus seperti apa lu bisa majunya. Tadi sempat waktu gue challenge, gimana nih, lebih maju lagi, lebih cepat lagi, manajernya. That's sometimes true. Kita butuh leader yang kadang-kadang bisa ngedrive kita. Tapi on the same times, kita juga harus tahu, manajer lu percaya sama gue. Karena gue tahu, gue lebih cepat geraknya kalau misalnya gue bisa melakukan sendiri. That's what is agile teman-teman. Agile about like a principle yang lebih, tadi sebenarnya agak, ini nanti gue ceritain ya. Agile tuh lebih ke arah kayak gimana lu bisa move quickly, adapt to change. Lu lihat pada saat pertama kali sessionnya, yang tim berdua kan di sini bingung kan, ini gue ke kanan tapi ada Amel, aduh gue ke kiri gimana nih. Sedangkan yang satu emang lebih kreatif. Tapi pada saat dilakukan di round terakhir, when lu bisa melakukan sendiri, ada gak tuh hampir tabrakan? Gak ada, karena pada saat tadi gue langsung agile. Gue langsung menghindar, gue langsung jalan sendiri. Ada orang di sini nggak apa-apa, speednya sama, nggak masalah gitu loh, sama-sama cepet. But it's okay, because what? Karena lu lebih autonomous, lu lebih tahu kalau misalnya di depan lu ada blocker, lu seperti apa harus melakukan hindarnya. Alright, so di agile itu kita biasanya ada namanya mindset manifesto. Yaitu individual and interaction over process and tool, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, respond to change over following a plan. Kita pause sedikit di sini, guys. Pada saat ada mindset seperti ini, bukan berarti proses dan tools itu yang sebelah, kalau gue bilang yang sebelah kanan, itu bukan berarti nggak penting ya. Jangan ngomong katanya agile, aku boleh dong melakukan apapun sendiri, gue nggak usah ngikutin proses, gue nggak usah ikutin kontrak. No, you're wrong. Kita hanya lebih menekankan di sini. Pada saat emang ternyata ada perubahan segala macam, we need to adapt. Kita lebih value-nya lebih berat ke sini. Oh, it's okay. If there's a change, let's discuss individual and interaction. Oke, kalau emang ternyata dokumen yang diminta, oke, tapi gue pastikan dulu ya, ini working software-nya seperti apa. Customer collaboration over contact, kalau misalnya dulu ya, zaman gue dulu, wah nggak bisa mbak, kalau misalnya mau berubah, nanti mesti request dulu, bikin kontrak baru dulu, waduh mohon maaf deh, bikin kontraknya aja 3 bulan kemudian. Customer kita udah bye-bye. Dengan perubahan yang semakin cepat, ya kan? Dan ini lebih ke arah customer collaboration. Ya udah fine. Kalau kayak gitu, ini agak susah, tapi kita negotiate ya. Yang ini boleh nggak kita prioritize? Gue akan duluin yang ini. Which one is much more easier and simpler and aiming? Jangan sampai lo bikin sesuatu yang nggak kepake juga at the end of the day. Oke? Respond to plan over the following a plan. Respond to change yang seperti tadi gue bilang. So, ini menggambarkan dari game tadi gak teman-teman? Ngangguk? Aplaus teman-teman. Attention team
we are more part of the work of our result. Mau part gak teman-teman? Tadi yang yang terakhir, lu lebih bangga nggak dengan hasil kalian yang lebih tinggi? Tepuk tangan dong, nggak bisa kayak gitu. Oke? You matter. Apa yang kalian pikirkan, kalian tuh punya opini. Ungkapkan itu, jangan cuma diam aja dan ngomong di belakang. No, do it. Kalian di sekolah Technopreneur, mesti mindsetnya jauh lebih maju. That's why we are Pak Edwin sama ini ngundang leader untuk kalian biar bisa one step ahead. So that is about the agile, teman-teman. To the manager, be a servant leader. Untuk nanti pada saat kalian sudah jadi leader, it doesn't mean that you only leading them, but sometimes you need to find out. Sebenarnya kalau misalnya gue untuk nge-approach kayak gini, ada apa nih? What is your obstacle? Seperti apa? What I can do to support? Jadi bukan cuma sebagai just do what I told you to do. No, open up. Okay? Next. Nah, kalau yang tadi kan masih timnya kecil nih. What is agile? This is really happening in Bukalapak. 2010 kita sudah mulai pakai agile. Kebanyakan pada pakainya Scrum Team. Gue gak akan ngomong panjang karena itu panjang lagi, another 2 hours nanti. Dan pada saat tim lu sudah makin lama makin banyak, itu akan menjadi, akan ketemu di satu titik di mana lu akan ngerasa gimana nih tim gue semuanya sudah agile, tapi yang satu lari sana, satu lari sini gimana nih untuk yang lainnya. In a company, in the organization, a big organization, it's going to be a big effort and it's going to be costly. Pada saat ternyata kita nggak bisa nih, kita struggling untuk integrate. Dan pada saat itu juga banyak yang ternyata impact-nya ke software yang kita deliver juga. Akan tabrakan segala macam. So what Bukalapak did to overcome this, kita introduce namanya new way of working. Boleh next? Apa itu new way of working? Kita reshape lagi the mindset-nya. Di awal gue udah bilang kan tentang mindset kan, kita reshape lagi mindset-nya, tentang growth-nya seperti apa, tentang agile approach-nya apa. Yang kita waktu itu kita menekankan 4 mindset, fokus on the user outcome. Jadi fokus on the user outcome bukan cuma yang penting cantik, user kita butuh apa, itu yang kita mau fokus. Diverse co-creation, teman-teman, please do listen to your team. Untuk tim desain, tim infra, tim marketing, tim bisnis, produk, they are being chosen as their expert. Coba dengar dan buat teman-teman yang sudah di posisi itu, coba dengar masukan juga. Karena sometimes ide out of the box itu benar-benar lebih amazing. Dan fail, cheap and learn, ini really important. Yang gue bilang tadi di Bukalapak kita ada banyak sekali inovasi-inovasi baru. We will not be able to do that without this mindset. It's okay to fail. Tapi jangan mahal-mahal ya, seperti biasa. Jangan lama-lama. How to make it sure pada saat lu develop satu sistem, satu software, aja. Tapi 2 minggu itu tuh sebenarnya costly loh teman-teman. Oke? That is shaping growth mindset and agile approach. Next. Then we improve the team cohesion yang gue bilang tadi. Dari 2010 ke 2019, timnya itu, don't get me wrong, they have doing agile, they have a Scrum team. Tapi problemnya gimana nih caranya kita improve biar mereka bisa align, biar bisa kerja bareng, lebih smooth lagi antara tim, satu tim sama tim lain, antara function dan antara company. That's when we introduce squad, dan kita making sure they work together during the whole streamline, discovery, develop, and release. Boleh next? Dan ini juga adalah framework yang kita bilang tadi, new way of working. Kenapa kita nggak pakai kata-kata agile sama sekali? At one time, you need to forget everything that you learn. You just need to work together.
It doesn't about the gua nggak ada agile mbak. But so this is not agile. No, the agile become our mindset. It become your udara kalian yang kalian hirup, yang kalian lakukan gitu. So akhirnya kita implement framework baru. Kita yang memastikan activity, role, process, constantly review. Jadi pada saat kita ngomongin framework, kita nggak cuman, hey kita ada framework baru, ini sosialisasi, sudah kalian jalankan ya, bye-bye. Another 2 years or 3 years kita baru lihat lagi. No, ternyata take out-nya kurang seperti apa yang kita expect. The cost is too much. So we need to restructure, rechange the team. We need to, kita butuh, guys, kalau kayak gitu mungkin produk yang ini kita put maintenance saja. Teman-temannya kita pakai untuk cobain lagi yuk, research lagi yuk yang baru. So that's when we put like product alignment process, di mana kita pastikan you just when you being reassigned, lu nggak cuma ninggalin aja, bye-bye. Wait, kalau lu ninggalin sistem communicate-nya. Last but not least, kita ternyata ngelihat what's going on, kenapa kita ada banyak production issue ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita reduce? We introduce about pre-mortem. Ada yang tahu pre-mortem itu apa? Pre-mortem itu apa? Post-mortem? Pre dan post tahu ya? Kalau post itu pada saat sesuatu yang sudah kejadian. Jadi pada saat di satu company teknologi ada kejadian production issue, usually timnya akan kumpul lagi, they're going to solve, don't get me wrong, kayak firefighting mereka akan solve, tapi pada saat post-mortem kita akan belajar. Buat si EO Office kasih ke kita 1 bulan sebelumnya instead of the D-Day. Jadi biar kita siap-siap dulu. Boleh nggak nih dari kita juga kasih ke ya guys, takutnya kelupaan. Oke, so in summary dari tadi yang gue ngomong panjang lebar itu, Bukalapak transformation through growth mindset dan scale agile itu apa aja sih yang kita lakukan? Kita introduce, kita lihat mindsetnya masih align atau enggak, masih sesuai sama enggak sama strateginya. Kita improve tim kita. People is really important. Kalau lu enggak growing your team, lu mau secepat apapun strateginya, mau sebagus apapun teknologinya, it's going to be useless because people is the essential part. So you need also to invest how to grow your team. And then the framework yang gue bilang tadi, framework juga biar kita kalau scale itu kan gede kan, kita biar bisa tahu nih cara bermain yang bersama seperti apa. Last but not least tadi yang gue bilang, new game rules. Next, I think that's how the Bukalapak journey. Gue suka kartun ini karena kita masih, this is our North Star guys. Kita aiming kalau misalnya bisa Bukalapak nanti bukan cuma terkenal di Indonesia, ada UMKM di negara-negara lain. So we believe Buka everyone is ready to conquer the future. Yes. Boleh next? Oke. Nah, dari tadi kan gue ngomongin tentang Bukalapak, gue juga mau promosiin tentang diri gue sendiri dong ya, boleh ya? Kok ketawa sih? Tapi gue minum dulu guys. Oke, story tempatan gue. Mungkin udah pada lihat di IG, ngomongnya kan 20 tahun pengalaman. Tapi sebenarnya yang gue bilang, age just a number. Yang penting spiritnya. Boleh next? Jadi gue asalnya bukan dari Jakarta, gue dari Palembang. Pada saat itu gue bahkan gak kepikiran sama sekali gue akan di dunia teknologi. I'm just a simple girl dari keluarga ya yang pas-pasan pas mau bayar uang sekolah, untung ada bantuan dari Tuhan ya segala macam kayak gitu-gitulah. Terus and then I found like I'm thanks to God, jalan gue ke sini ini penuh dengan I think there's a lot of there's a lot of things that I learn lah. The reason why I become resilient juga mungkin karena gue bersyukur keadaan gue dulu yang membentuk gue punya pribadi, gue punya way of thinkingnya seperti ini. Without the challenge, I will not go as this much, right? Go challenge. Boleh next? Gue mau fokus ke karir gue di Bukalapak nih teman-teman. Karena menurut gue,
I feel like bukan karena gue dikasih jadi Bukalapak, bukan karena ada teman-teman Bukalapak di sini, but this is really truth. Gue ngerasa kayak gue paling berkembang itu di Bukalapak. 2019 gue di-hire untuk nge-lead 4 orang agile coach. Karena gue dulu dari banking sebelumnya, gue di Genius, mungkin ada yang tahu. Dan di Genius itu pada saat itu agile, Scrum baru mulai kan. Dan that's the first bank yang kita bisa release digital bank. Benar-benar purely pakai agile. So I was being asked by the former VP of the teknologi untuk bantuin, I need your help. Timnya waktu di Genius gue cuma 10. Di sini yang gue bilang tadi, 60 sampai 70. Bisa gak ya gue? Wah, gimana cara ngelitnya? Tim engineer di Genius itu less than 100. Di Bukalapak 700 orang. Aduh, gimana gue caranya? Tapi it's okay. Like I said, challenge. I accept the challenge. Let's see how we do it. Apparently, it's turned out good. Thanks God. Dalam waktu 3 bulan, I can manage to work with the key people. Gue targetin VP of Product, VP of the designernya, sama VP of Technology, of course, my boss. Jadi gue kasih tahu, this is our pain point. We need to do this. Otherwise, the pain point is everywhere, and they believe that. Dan gue proven. That's why pada saat pertengahan di Juni 2020 gue di istilahnya ditambahin tim baru. They did 12 people of here, technical program manager, mereka yang nge-migrate. Kita punya sistem dari yang co-location, dari yang mothership itu ke cloud. Mereka yang mindahin guys. Istilah Kube, istilahnya apa itu SQL segala macam, gue gak ngerti apa-apa. Gimana caranya gue bisa ngelit tim yang expert banget, padahal gue sendiri juga yang and then I asked my boss, are you really sure? Why you choose me? Mereka tuh udah lebih pintar dibanding gue. One word that I really yang bikin gue bergerak sampai saat ini adalah, you don't have to be the smartest person in the room, but at least what they need is how to lead them. Apparently it works. I don't need to be the smartest person, but I know who was the smartest yang bisa support gue. Let's work together. Secara singkat, I proven my career at that time. I am leading. Now we not only, kita nggak cuma punya 1 cloud vendor, kita punya 2 di Bukalapak. Microsoft dan Azure dan GCP. So that's during the Azure migration, this is under my team. We the one who lead that. And then di Januari gue ditambahin lagi timnya, lebih parah lagi. Jadi kalau kalian lihat color code-nya sebenarnya yang ini pede banget. Begitu mulai masuk kuning, gue agak-agak deg-degan, bisa gak? Tiba-tiba gue dikasih tes engineering waktu itu, tes engineering yang melakukan semua automation. The whole system in Bukalapak, they the one who did it. Dan tiba-tiba ditaruh di bawah gue. Tiba-tiba timnya yang bukan lagi hitungan tangan dan kaki, tapi udah masuk ke ratusan. Oh my, what's going on? How should I do this? But trust it. Gue nggak bakalan tahu kalau misalnya gue nggak melakukan itu. Dan akhirnya emang ada ternyata, they are really good, but they can be great. Then that's you as a leader, how to make the team great. Dan I think for the rest, I don't need to let you know again, kalau misalnya by the time you can prove yourself, your team, you can improve your team. That's where the trust is already there. Dan less than 6 months, Januari ke Mei, gue ditambahin lagi tim. Dan saat ini lebih masuk lagi tentang teknologi cost. Seperti apa ya, optimization segala macam. So that's my journey in Bukalapak, teman-teman. Boleh next? Why I tell you this? Girls, I never been imagine. Untuk di teknologi, gue bisa dipromot jadi VP. Dan bukan sombong, but apparently I'm the first VP in the Bukalapak di teknologi
yang dipromote, internal promotion. Biasanya level seperti itu dari luar. Dan I'm a woman. So if I can do this, you can do as well. Ini adalah woman representative di tech skill. Ini data ya, bukan gue yang bikin sendiri. Ternyata banyak sekali, bukan cuma di Indonesia aja, tapi ternyata banyak sekali yang ternyata leadership itu masih jarang sekali perempuan. Ini adalah data-datanya. Boleh next lagi? So the good news is, boleh next mas? Sip. The good news is, again, this is not based on what. Yang mana? Ini. Oke, stop dulu. Company across industry. I said company across industry globally. They're really looking for women who work in technical roles, including engineering, product management, and other fast-growing fields. Next. So ini bulan Mei kalau nggak salah ya, gue dapetnya itu. Ini adalah research bulan Agustus, di mana dibandingin tahun 2021 itu ternyata mulai banyak nih. Buktinya ada di sini. Women representative di big tech company itu naik dari yang sebelumnya gitu loh. Bahkan company-company gede kayak Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet itu juga masuk di sini gitu. Next. So, I'm not talking this, sebenarnya all the opportunities there. Buat para pejantan-pejantan, kalian beruntung. Karena biasanya emang sudah ada opportunity itu. Buat teman-teman yang perempuan, you should be proud. This is your moment as well. Manfaatin. Karena tergantung kalian. Mau make it, it's okay to change. Change is not easy, but that's how you grow. I think that will be all dari saya. Saya balikin ke Mas Yas. Thank you teman-teman. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Bu Wiwi. Boleh di sini dulu? Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu question and answers. Jadi kita akan ada sesi tanya jawab dan teman-teman dari Bukalapak sudah menyiapkan souvenirs untuk penanya terbaik. Jadi manfaatkan juga momen ini buat nanya. Nanyanya kalau bisa juga yang berbobot ya teman-teman ya, tolong gitu ya. Jangan sampai tanya aneh-aneh, saya malu nanti ya. Jadi tolong tanyanya yang bagus gitu dan kalau ada hal-hal yang kalian juga mungkin penasaran dengan karir, dengan progres perjalanan Bukalapak atau Bu Wiwi bisa ditanyakan juga. Kita akan buka 3 pertanyaan. Kita ada 3 souvenirs juga. Silahkan, saya buka. Silahkan angkat tangannya dan siapa yang mau nanya? Ya, silahkan. Baik, selamat siang Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya David Nonci. Saya punya pertanyaan Bu. Apakah ada syarat atau ketentuan untuk kita bisa menerapkan metode agile di dalam organisasi atau di dalam tim kita? That's really good. Thank you. Tadi namanya siapa Mas? David Bu. David. Jangan panggil Bu dong Kak. Dia muda. Oke. Ada syarat atau enggak? Let me tell you one story. This is real story. Ada tim saya dulu waktu di Commonwealth. Dia buka lapak di Ambassador. Ada yang tahu Ambassador di mana? ITC buat yang suka belanja. Dia buka warung di sana dan dia jualan. Tahu yang dia lakukan apa? Dia pakai Kanban system. Kanban system itu adalah salah satu istilahnya agile flavor lah kayak ice cream. Dan bahkan di dalam hidup sehari-hari kalian pun kalian bisa apply cara untuk melakukan agile. Dan teman saya itu dia ngajarin anaknya umur 3-4 tahun untuk belajar tentang, thank you Mas, tahu ya saya haus. Banyak loh, langsung dikasih 2, thank you Mas. Langsung dia cara dia ngedidik anaknya, dia pakai sistem itu juga pakai post-it tempelin. Oke, kayak yang ini ya, kita hari ini ada tugasnya nanti beresin baju, segala macam. Anaknya pun ikutan happy di sana. So my point is,
sometimes untuk apply itu lu nggak perlu yang gue mesti masuk ke company baru gue ini. No, you can start it with your own. Kalau yang aktif di gereja, yang aktif di organisasi, banyak Google tentang Kanban. Paling gampang itu Kanban menurut gue. Coba cari apa itu Kanban. Gampang banget cara apply-nya. Oke, menjawab gak Mas David? Terima kasih. Oke, thank you. Langsung buat David dong, susah loh itu. Kita tepuk tangan dulu buat David. David boleh maju ke depan, akan ada gift dari Bukalapak. Bisa foto juga sekaligus nanti sama Bu Wiwi sekaligus. Ya, fotografer tolong di set. Silakan langsung aja. Langsung mungkin dari Bu Wiwi boleh sekalian foto. Lu yakin pakai masker? Iya, lepas dulu boleh. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi buat David dong. Good question David, thank you. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Boleh, silakan ini di belakang. Halo, perkenalkan aku Grace Fani, aku mahasiswa semester 7 SOTN. Kak Wiwit, aku mau nanya dong, keuntungan dan kerugian berinvestasi di Bukalapak itu apa? Dan modalnya itu berapa? Gitu. Boleh ulangin sekali lagi? Keuntungan dan kerugian masuk di Bukalapak. Masuk di Bukalapak sebagai karyawan atau? Karyawan sama kayak mitranya. Sebagai mitranya, mungkin bisa dibantu? Mitra. Dua-duanya sih bisa. Kalau mitra tuh masuk Bukalapak gratis tau gue, benar gak ya? Gratis cuy. Lu tinggal install download aja. Kita udah ada ekosistem, bahkan kita ada ada komunitas yang nge-support teman-teman. Jadi tinggal cari di Google Play atau di App Store itu Mitra Bukalapak. Itu gratis teman-teman. Menjawab gak? Keuntungannya tadi udah ada di video 3 kali lipat, tapi sebenarnya data terbaru itu 5 kali lipat lo bisa naikin ini lo. Kalau buat yang di karyawan? Kalau karyawan, susah tuh berat. Gaji, waduh berat juga tuh, gimana ya? Kita ada banyak kalau misalnya di Bukalapak itu, seperti apa nih? Tergantung nanti positioningnya seperti apa. Dan pada saat pertama kali kita bahkan saat ini kita ada namanya PMAP, ada namanya Acceleration Program. Baik itu di teknologi ataupun di produk. Di mana biasa kalian akan diseleksi untuk masuk ke dalam kayak internship ini, tapi kalian digaji. Tapi kalian sebenarnya 1 tahun itu belajar dan benar-benar ditempa untuk jadi leadership level. So cek nanti di Bukalapak. Di Bukalapak website ya kalau nggak salah. Mungkin ada di LinkedIn. Kayaknya kalau untuk PMAP itu lu kebetulan ada semester 7 kan? Iya Kak. Kalau nggak salah kita akan ada lagi untuk teknologi di bulan Februari atau Maret, saya lupa. Tapi cek di LinkedIn aja, biasa kita akan announce di sana. Oke. Membantu? Oke. Alright. Good luck. Thank you. Kak Wiwit. Thank you. Last one nih, last one. Boleh agak geser sedikit tuh, ketutupan ini meja. Kasih tepuk tangan dong yang meriah sekali lagi. Masih ada 1 kesempatan, masih ada 1. Boleh silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat sore Bu Wijayati. Halo. Nama saya Jaya Hoki Simpati yang selalu di hati. Amin, amin.
Tapi kasih tepuk tangan buat Bukalapak yang selalu di hati. Amin. Oke. Oke Bu, biar nggak ngantuk Bu. Yes, bagus. Bu, mau nanya, tadi kan Ibu ada bahas tentang improve ya Bu. Kalau menurut Ibu, kapan sih waktu improve kita yang terbaik? Saat kita ingin melakukan challenge nih terhadap target kita kayak gitu. Dalam pekerjaan mungkin. Menurut Ibu waktu yang terbaik itu waktu improve yang bagaimana gitu? Oke, alright. Thank you Bu. Thank you. Selalu di hati sih ya. Kapan waktu yang terbaik untuk improve? Satu hal yang gue bisa kasih tahu, kapan waktu yang tidak terbaik adalah pada saat kalian sudah mau selesai atau sudah ngedeliver, itu the bad time pada saat lu baru cari tahu apa yang lu mesti improve. The best time itu adalah as early as possible. Pada saat lu mau melakukan satu inisiatif, satu tugas, atau satu assignment baru, mau itu dalam istilahnya kerjaan atau your personal life guys, it can be also do that. Secepat mungkin lu selalu reflect, yang gue kemarin lakukan seperti apa ya, aduh kayaknya gue salah nih, besok kayaknya gue harusnya bisa lebih baik. I always use my time pada saat waktu kerja dulu, itu pada saat pulang kerja kalau misalnya nyetir itu gue senang nyetir sendiri. Kenapa? Itu adalah momen-momen dimana gue sendirian, kan gue mama ya, punya anak ya, susah ya kalau misalnya di rumah ya. Kalau di kerjaan kadang-kadang kantor banyak kerjaan, gue suka pakai waktu gue waktu nyetir untuk nge-reflect back. Aduh harusnya lu cek sama. Oke, sip kalau gitu, thank you. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi dan silakan maju ke depan buat ambil gift-nya. Tadi namanya siapa Mas? Jaya. Nah kita sama-sama Jaya. Amin. Jangan di sini jelek katanya fotonya. Kita lagi sehat. Iya. Bebas. Mau pegang sendiri? Ayo udah pegang sendiri. Udah mandi autonomous. Thank you untuk Jaya. Tepuk tangan dong, kasih yang gak ada tepuk tangan kalian. Oke. Oke, karena kita waktunya sudah semakin sore, izinkan saya untuk sedikit mengkonklud Mbak Wiwi buat beberapa poin ya gitu. Mungkin teman-teman sekalian, kalian mungkin di kelas yang udah di SOTN, kalian yang di sistem formasi, kalian belajar sistem design life cycle ya, gimana cara pembuatan software tuh ada prosesnya, tapi kita ada metode namanya agile methodology. Nah, Mbak Wiwi ini menjelaskan secara bisnis gimana kalian ini harus menjadi pribadi yang agile juga gitu. Jangan hanya software yang kalian bikin agile, kaliannya nggak agile gitu ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya mau highlight, ini yang bisa jadi note dan saya harap teman-teman bisa tanamkan juga di pikiran kalian. Yang pertama kita bisa belajar dari Bukalapak. Karena Bukalapak itu transformasinya sangat baik, mereka punya poin yaitu growth mindset. Itu yang tadi Mbak Wiwi juga bilang, jangan nunggu udah terakhir baru belajar sesuatu atau kepepet baru gerak. Tapi kalian harus sedini mungkin selalu reflect ke belakang dan bertumbuh. Yang kedua ada agile culture, jadi berubah secara continuous. Jadi kalian harus berjalan terus berubah. Tadi Mbak Wiwi juga sempat bilang bahwa being agile itu bukan berarti not following process. Bukan berarti kalau kalian agile terus kalian semaunya. Nggak begitu ya teman-teman ya. Tapi saat kalian agile, kalian tahu harus arahnya kemana, prosesnya gimana. Justru kalian tidak lari dari situ. Dan evaluasi proses saat kalian melakukan perubahan itu, jangan blaming timnya. Jangan saling salah sikut kanan kiri, tapi kalian lihat prosesnya apakah sudah benar atau belum. Dan ini jadi kata kalimat emas juga dari Mbak Wiwi. Tadi yang memotivasi Mbak Wiwi juga, kita nggak harus jadi orang terpintar gitu ya. Saya yakin mungkin di sini nggak semuanya masuk karena senang tiba-tiba senang komputer ya. Tapi kalian ada juga yang kecebur. Ya udah deh, ya udah akhirnya masuk gitu ya. It's okay. Justru kalian harus manfaatkan kesempatan ini untuk bisa ambil opportunity-nya, jalani sebaik-baiknya. Kalian nggak harus jadi smartest person, cuman perlu gimana caranya kalian jadi seorang pemimpin untuk nge-lead tim kalian nantinya. Nah mungkin boleh sekali lagi minta tepuk tangan buat Mbak Wiwi buat hari ini insight yang sangat luar biasa. Thank you Mbak Wiwi.
Dan saya juga mau encourage gitu ya teman-teman, mungkin di sini banyak mahasiswa SOTN, mahasiswa saya yang walaupun jarang lihat saya gitu ya. Jadi saya juga mengundang kenapa di sini Bukalapak, karena tadi ada mitra Bukalapak, kalian saya himbau buat terus menjadi seorang entrepreneur sedini mungkin gitu, karena kita di sini mau kalian menjadi seorang technopreneur. Jadi kalian bisa mulai dari jadi mitra, mau jualan pulsa, jualan apa, jual aja dulu. Karena itu yang membangun jiwa entrepreneur kalian. Itu yang dibutuhkan untuk kalian nanti bisa jadi seorang technopreneur. Nah hopefully semoga hari ini juga jadi sebuah momen yang bagus dan kalian bisa belajar banyak hal dari hari ini gitu. Saya pun belajar banyak untuk hari ini. Sekali lagi thank you untuk tim dari Bukalapak gitu ya. Nah mungkin hari ini sebetulnya ada satu acara lagi yang cukup menarik. Yaitu sebetulnya hari ini dengan kita ada kuliah umum atau studium general yang dibawakan oleh Mbak Wiwi. Jadi sebetulnya SOTN kita membangun kerjasama dengan Bukalapak dan kita hari ini akan melakukan sebuah signing MOU antara Semiquara SOTN dengan Bukalapak. Jadi kami di SOTN mendukung kegiatan yang kita garap sama-sama yaitu kegerakan namanya Women in Tech. Kalau kalian lihat di sini memang biasanya mayoritas pria ya, yang kayaknya tertarik komputer gitu, biasanya kayak yang cewek-cewek biasanya maunya ya udah yang sosial-sosial aja gitu biasanya. Tapi sebetulnya kalau kalian tadi bisa lihat perjalanannya Mbak Wiwi, itu dunia IT itu dunia teknologi sangat luar biasa. Jadi kita sekarang sedang mencanangkan namanya Women in Tech, yaitu wanita yang bergerak di bidang teknologi. Bukan artinya terus kalian yang cowok jadi geser, enggak gitu ya, tolong. Dan kita juga mau mencanangkan supaya di kampus kita makin banyak cewek, yang cowok-cowok mau nggak? Setuju nggak? Setuju ya, setuju ya. Setuju ya, oke. Nah, jadi tolong saya juga berharap teman-teman semua di sini, di para mahasiswa SOTN terutama ikut kegerakan kita untuk sama-sama sebarin ke teman-teman. Dengan apa? Karena Bukalapak berbaik hati dan sudah membuka pintu untuk SOTN untuk memberikan beasiswa untuk para wanita terutama, diutamakan untuk para wanita. Nah ini jadi kesempatan juga untuk teman-teman yang sudah kuliah di tempat kita, yang yang cewek-cewek ini semua, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan mendapat beasiswa. Jadi ini jadi sebuah motivasi baru yang bisa mendorong kalian untuk bisa semangat lagi dalam belajar dan meningkatkan perkuliahan kalian. Mungkin saya boleh minta tim untuk prepare mejanya, silakan. Ya, tolong. Bisa disiapkan dokumennya teman-teman SOTN, thank you. Saya bisa mengundang dengan hormat Bapak Dr. Daniel Runtuene sebagai ketua yayasan kami di Semiquara SOTN untuk bisa maju ke depan. Oke, saya juga mengundang dengan hormat Ibu Monica Chua sebagai Head of PR Bukalapak untuk bisa maju. Kita berikan sambutan yang hangat, sambutan tepuk tangan untuk bisa sama-sama tanda tangan di depan. Ya, bisa kita langsung mulai dulu untuk sign dulu, silakan di halaman ya.
bisa ditukar. Dok, sorry. Oke, bisa di foto bersama dulu, diangkat, iya. Dibuka. Oke, bisa di foto terlebih dahulu, silakan tim media. Boleh minta tim Bukalapak juga untuk maju ke depan untuk foto bersama. Dari tim SOTN juga boleh maju, silakan. Iya. Oke, bisa tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk itu. Oke, dipersilakan duduk dulu untuk tim. Tim SOTM bisa diangkat dulu mejanya. Oke, mungkin terakhir sebagai acara penutup akan ada closing remarks dari Ketua Yayasan kita, Bapak Dr. Daniel Runtuene. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Iwas. Ya, sekali lagi terima kasih nih untuk Mbak Wiwi, timnya semua ya, Bu Monika, Pak Beril, semua tim. Terima kasih untuk kesempatan ya bisa berbagi, bisa sharing, menginspirasi. Dan saya percaya bahwa kedepannya nggak hanya selain beasiswa, tapi kedepannya bagaimana mahasiswa SOTN juga bisa berkontribusi, ya, either lewat magang atau menghasilkan sesuatu yang memang berguna ya buat bangsa ini, buat negeri ini. Di tempat ini menjadi kerinduan ya, doa supaya benar-benar yang tadi Mbak Wiwi cerita terakhir ya mengenai reflection. Mbak Wiwi pulang nyetir mobil sambil refleksi, apa sih yang bisa dilakukan lebih baik. Paling tidak itu juga boleh mengingatkan nih semua mahasiswa khususnya ya, setiap hari ya, apa sih yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya pelajari, gimana saya bisa tambah baik. Saya percaya tadi game tadi nggak akan dilupakan ya, gimana dari 15 langkah jadi 45 langkah, jadi 68 tadi yang saya ingat angkanya. So sky is the limit, dan dengan anugerah Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta, Dia menciptakan dunia ini luar biasa. Dan Dia menciptakan setiap dari kita itu sebenarnya, kita ini disebutnya imago Dei, menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Artinya kita punya kemampuan yang luar biasa, kita punya IQ, orang bisa bilang wah IQ-mu lu rendah gitu. Tapi yang nentuin IQ siapa? Ada orang yang saya tahu IQ-nya biasa-biasa, wah bisa menjadi konglomerat kok. Ada orang yang IQ-nya juga katanya nggak di sekolah dulu, teman saya ada beberapa biasa, wih sekarang jadi pengusaha juga yang sukses. Tapi yang pinter pun, IQ-nya tinggi pun ada yang top-top juga gitu ya, jangan salah. Tergantung dari kita masing-masing. So hari ini merupakan kesempatan yang istimewa, saya percaya kalian nggak akan lupa ya apa yang tadi Mbak Wiwi share ya, khususnya mengenai growth mindset
dan juga agile gitu ya. Agile dulu waktu pertama saya pikir apa ya itu agile, gile gitu ya agile. Ya untuk kita selalu lincah, ya untuk kita selalu bergerak, menyesuaikan dengan apa yang terjadi zaman ini. So sekali lagi terima kasih untuk seluruh tim Bukalapak. Saya percaya ke depannya juga banyak nanti kerjasama yang lain dengan SOTN. Dan terima kasih untuk semua mahasiswa, tetap semangat, para dosen juga. By the way ini ada Dr. Saludin, salah satu dosen kita juga yang pegang rekor muri ya, masih ya? Masih ya Pak ya? Rekor muri dia. Daripada saya salah, penulis buku teknologi gimana Pak? 109. Ada 109 buku ya di IT yang Dr. Saludin ini tulis. Jadi beliau masih pegang rekor muri. Jadi nanti ada rekor-rekor yang lain yang kalian juga bisa lakukan ya. So tetap semangat dan terakhir gimana? Salam Pak Edo. Salam Nusantara untuk kita semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Kita sampai berjumpa di kegiatan kita yang berikutnya. Selamat sore dan salam. Terima kasih. Oh, foto semua dulu. Bisa difoto apa?